Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosida SPD dari SMK Negeri 2 Purwakarta. Dalam video pemecahan masalah kali ini, saya akan membahas beberapa permasalahan yang memang pada umumnya itu terjadi di setiap kelas yang saya ajar. Saya sendiri mengajar di kelas 11 AKL 1, 2, dan 3, mengajar praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Untuk video pemecahan masalah ini, dalam pelajaran saya sendiri, dalam mata pelajaran akuntansi perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur adalah untuk judul itu sendiri adalah pemecahan masalah terkait upaya keberanian peserta didik untuk bertanya dan berpendapat. Perlu diketahui untuk teman-teman semua bahwa dalam pelajaran saya sendiri, akuntansi, peserta didik itu kurang keberanian untuk bertanya, kurang keberanian untuk berpendapat. Bukan berarti mereka bodoh, bukan berarti mereka malas, tapi mereka merasa takut dan tidak percaya diri untuk bertanya, untuk berpendapat, dan untuk maju ke depan untuk membahas permasalahan-permasalahan soal yang dikerjakan atau tugas yang dikerjakan sehari-hari. Nah, apa saja masalahnya? Masalahnya adalah peserta didik kurang berani bertanya dan berpendapat dalam pelajaran akuntansi. 1. Masih adanya peserta didik yang pasif, tidak mau bertanya dan berpendapat di dalam kelas ketika proses belajar mengajar akuntansi. Yang kedua, pembelajaran mengharuskan peserta didik berpikir kritis, aktif, kreatif, komunikatif, dan menyenangkan. Nah, untuk permasalahan yang pertama adalah memang dari jumlah siswa 36 siswa itu rata-rata hanya sekitar 20% siswa yang aktif untuk bertanya, siswa yang aktif untuk berpendapat, dan siswa yang mau mengerjakan sharing soal ke depan dengan teman-temannya. Nah, 80%-nya mereka itu merasa malu atau merasa kurang percaya diri. Sementara untuk poin kedua, dalam pelajaran akuntansi itu sendiri, siswa itu harus wajib belajar, mengharuskan peserta didik berpikir kritis, aktif, kreatif, komunikatif, dan menyenangkan. Jika poin 2 ini tidak terpenuhi, ya akibatnya nanti peserta didik itu sendiri mereka merasa bisa, tapi tidak bisa mengamalkan atau sharing atau berdiskusi dengan teman-teman yang lain yang membutuhkan penjelasan teman sejawatnya. Nah, kemudian selain itu, akar permasalahannya adalah 1. Takut dibilang bodoh dan ditertawakan teman kalau mereka bertanya. Yang kedua, takut disuruh ke depan sharing menjawab pertanyaan. Yang ketiga, tidak membaca dan memperhatikan. Nah, dari ketiga permasalahan ini, poin 3 itu faktor yang terbesar. Tidak membaca dan memperhatikan. Tidak peduli dengan apa yang guru jelaskan. Tidak membaca sumber buku lain atau media lain untuk tambahan ilmunya, untuk tambahan tugasnya, untuk tambahan ilmu akuntansi itu sendiri. Mereka hanya mengandalkan penjelasan dari seorang guru. Nah, padahal dari setiap itu mereka tidak ada yang bodoh. Mereka hanya malas. Kemudian mereka sebetulnya bukan takut untuk disuruh ke depan, tetapi mereka lebih mengandalkan temannya
untuk menjawab pertanyaan, sehingga dia itu hanya mencatat dan menyalin jawaban yang teman sharingkan atau temannya itu yang menjawab. Nah, selanjutnya alternatif dari ketiga permasalahan tersebut adalah satu, alternatif pemecahan masalah cara meningkatkan keterampilan bertanya adalah satu, saya mulai melihat siswa mulai pembelajaran guru dengan bertanya. Guru meminta siswa untuk menuliskan pertanyaan mengenai materi pelajaran yang akan dipelajari. Jadi, sebelum saya mengajar, refleksi ke anak-anak untuk membuat pertanyaan dari materi sebelumnya yang sudah disampaikan. Yang kedua, mengaitkan materi dengan kejadian yang menarik agar merangsang rasa ingin tahu siswa, supaya siswa terpancing mau bertanya. Nah, yang nomor 2 ini penting. Seorang guru, khususnya saya sendiri, itu untuk menyajikan suatu materi, itu harus menyenangkan, harus menarik. Apalagi untuk pelajaran akuntansi penuh dengan angka. Jangan monoton menjelaskan ke anak, siswanya harus diberi keleluasaan untuk bertanya, siswanya harus diberi pembelajaran, siswanya harus diberi keleluasaan dalam hal baik itu bertanya, baik itu sharing, baik itu memberikan ide. Di sini keterbukaan antara seorang guru dan murid untuk materi tersebut. Yang ketiga, supaya anak-anak aktif, alternatif pemecahan masalahnya adalah yang ketiga, membentuk kelompok belajar dan masing-masing kelompok wajib memberikan pertanyaan yang harus dijawab kelompok lainnya. Nah, yang keempat, memberi penghargaan baik dengan kalimat positif. Kesempatan jadi pemimpin kelompok atau asisten guru. Nah, di sini siswa itu wajib harus ada kelompok belajar, di mana kelompok belajar itu pengaruhnya sangat besar. Sehingga yang mereka tadinya takut bertanya kepada guru, mereka lebih berani bertanya kepada temannya yang memang mereka anggap bisa, mereka anggap pintar, mereka anggap berani untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kemudian apabila anak tersebut yang tadinya malas, yang tadinya tidak respon terhadap pelajaran saya atau pelajaran akuntansi. Nah, alangkah lebih baiknya nomor 4 ini sangat penting untuk peningkatan kepercayaan diri anak. Memberi penghargaan baik dengan kalimat positif, misalnya, wah luar biasa, bagus, Anda hebat, Anda luar biasa hari ini. Pertahankan kelompok Anda, pertahankan keberanian Anda untuk menunjukkan bahwa Anda juga bisa. Itu nomor 4 sangat penting. Kemudian dari alternatif permasalahan masalah, kita ada target nih. Ada target setelah memberi solusi keterampilan bertanya dan berpendapat. Satu targetnya adalah tercapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat berpikir kritis. Yang keempat, termotivasi belajar yang aktif dan menyenangkan. Yang kelima, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu. Yang keenam, terciptanya lingkungan belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Itu adalah harapan target saya
setelah memberi solusi keterampilan bertanya dan berpendapat kepada siswa. Selanjutnya adalah hasil pemecahan masalah. Dari permasalahan-permasalahan yang sudah diungkapkan tadi, hasil dari pemecahan masalah adalah 1. Peserta didik belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedua, peserta didik memiliki keberanian untuk mengemukakan pendapat. Yang ketiga, peserta termotivasi untuk mau bertanya. Selanjutnya, dari yang ketiga, hasil pemecahan masalah ini, saya harap untuk yang ketiga-ketiganya ini bisa terpenuhi, sehingga pembelajaran akuntansi itu, anak itu bisa belajar menyenangkan, merasa nyaman, dan merasa kemampuannya bisa tersalurkan dalam belajar. Nah, sumber rujukan dari permasalahan ini adalah 1. Model pembelajaran Think Fair Share adalah salah satu model pembelajaran yang memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk menunjukkan partisipasi kepada orang lain. Lee, 2004, halaman 57. Yang kedua, Think Fair Share memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk memberi siswa waktu lebih banyak berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Nur Hadi dan kawan-kawan, 2003, halaman 66. Sekian video permasalahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Ada kata pepatah atau kata motivasi dari saya sebelum menutup perjumpaan kali ini adalah: menyerah berarti menerima bahwa kamu lelah, tetapi untuk beristirahat dan mencoba lagi adalah tanda sebuah tekad. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih setelah menyimak video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.